Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Karena kemurahan Tuhan kembali kita ada pagi ini di sini untuk menyembah Tuhan. Umat Tuhan yang sedang di rumah, selamat pagi, shalom. Kita nikmati Tuhan lewat ibadah bersama pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang layak disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang heran. Yesus, Yesus Tuhanku yang heran. Selamat pagi, Bapak yang baik. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kemurahan-Mu besar bagi kami. Kami akan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji, meninggikan dan memuliakan Tuhan di sini. Biar Engkau disenangkan Tuhan, Engkau disukakan lewat pujian penyembahan kami. Kami menyadari tiada yang terbaik bagi kami selain Tuhan. Tiada yang termanis bagi kami selain Tuhan. Tiada yang terindah di hidup kami selain Tuhan. Sebab itu kami akan angkat suara kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Haleluya. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak terubah. Sungguh manis, sungguh manis, manislah Yesusku.
Biar setiap lidah memuji memuliakan Tuhan saat ini. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, dipuji, disanjung, dibesarkan. Dan Engkau yang akan dimuliakan di tempat ini, di bait Tuhan yang kudus. Diberi kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami, besar anugerah-Mu bagi umat-Mu. Kami lebih lagi bersuka bersorak, memuji memuliakan Tuhan. Biar penghormatan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Dalam suasana seperti ini, tidak ada yang dapat diharapkan selain Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang layak. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Istilah Tuhan bencana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku,
Kebenaran Tuhan, isilah bencana hidup kami, beri kami makan sampai kami dikenyangkan oleh kebenaran Tuhan saat ini, karena hanya orang yang haus yang dipuaskan, hanya orang yang lapar yang dikenyangkan oleh kebenaran Tuhan. Berbicara bagi kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kebenaran Tuhan saya beri tema kepercayaan yang teruji. Kita buka Alkitab, kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 mulai. Daniel pasal 6 mulai ayat 1. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal
pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan masuk dalam pengujian. Betulkah kita sungguh-sungguh percaya, atau kita sekedar percaya, atau kita hanya percaya di bibir saja? Ujianlah yang menentukannya. Dan setelah lewat ujian itu akan ada nilai yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Seberapa mutu, seberapa kualitas kepercayaan kita pada Tuhan yang menjadi hakimnya, bukan manusia. Dan Daniel di Babel sedang diuji oleh Tuhan, diizinkan diuji oleh Tuhan, walaupun lewat cara-cara yang kurang baik yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Tapi lewat peristiwa itu Daniel bisa memenangkan ujian yang Tuhan izinkan terjadi kepadanya. Dan hari ini, waktu-waktu ini, gereja Tuhan sedang diuji, umat Tuhan sedang diuji. Dan seperti apa hasilnya, kita lihat waktu ini akan menentukan. Dan tentu Tuhan yang menjadi hakim berapa nilai yang pantas buat kepercayaan kita masing-masing kepada Tuhan. Kita sudah baca bagaimana peristiwa Daniel dan apa yang dialami dan apa yang terjadi di kerajaan Babel pada waktu itu, di mana banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang sentimen, banyak orang yang iri kepadanya karena prestasi baik yang dilakukannya dalam kerajaan. Dia bekerja jujur, dia takut Tuhan, sehingga dia memiliki roh yang luar biasa, dia memiliki kecerdasan, sehingga orang-orang cemburu kepadanya karena dia melebihi mereka semua. Dan raja ingin mengangkat dia menjadi perdana menteri mungkin, melebihi semua yang lain, karena raja percaya kepadanya. Memang orang ini layak dipercaya.
Itu kronologis singkatnya seperti itu. Tetapi apa hubungannya dengan gereja saat ini? Apa hubungannya dengan umat Kristen saat ini? Itu yang perlu kita pelajari hari ini. Apa yang saya dapat dari kitab Daniel pasal 6 ini, yang pertama, ini yang saya pelajari dan yang akan saya bagikan buat umat Tuhan semua. Yang pertama, konspirasi jahat. Ayat 6 berkata begini, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali apa? Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Hubungannya dengan gereja, perhatikan baik-baik. Dan saya akan menyampaikannya secara hati-hati kepada saudara. Iblis sangat senang umat Tuhan jauh dari Tuhan. Betul apa salah? Iblis sangat senang gerejanya jauh dari Tuhan. Dan tahukah saudara, ini akhir zaman? Dan dia akan pakai segala strategi licik. Dan iblis tidak bekerja dengan cara-cara mistis lagi, datang setan, pergentayangan, nggak begitu. Iblis bekerja sekarang, dia pakai alat. Dia bisa pakai orang, dia bisa pakai virus untuk mengganggu, menakut-nakuti gereja Tuhan. Betul apa salah? Dan tujuan iblis itu adalah untuk menghambat lajunya pekerjaan Tuhan. Saya akan ulangi sama saudara. Tujuan pekerjaan iblis itu adalah untuk menghambat lajunya pekerjaan Tuhan. Kalau boleh, pekerjaan Tuhan stagnan. Bila perlu, mundur ke belakang. Kenapa? Karena pergerakannya dihambat oleh roh kegelapan yang memakai sarana virus corona. Apa yang dialami Daniel menjadi contoh buat kita hari ini. Ketika dia tidak bisa dijatuhkan lewat kinerjanya, maka mereka membuat persekongkolan jahat untuk menjatuhkannya lewat ibadahnya kepada Tuhan. Begitu pintu gereja tertutup hari ini, banyak orang percaya sudah tidak bisa lagi ibadah, stay at home, ibadah di rumah. Pertanyaan saya buat saudara, saudara harus jujur menjawab. Bertumbuhkah imanmu selama 2 bulan ini? Engkau yang kebaktian di rumah, majukah imanmu selama 2 bulan ini? Bagaimana strategi kuasa gelap ini memanfaatkan situasi sekarang ini untuk menjatuhkan banyak gereja Tuhan, banyak umat Tuhan, sehingga ibadah dihambat lewat penyakit ini, lewat virus ini, supaya gereja down dan jatuh, dan iblis akan bertepik sorak. Kenapa? Karena akan banyak orang masuk neraka. Haleluya. Ini perlu kita sadari, strategi iblis untuk menjatuhkan gereja. Dia bisa pakai apa saja. Haleluya. Dia bisa pakai apa saja. Jadi gereja kalau tidak sadar hari ini, akan banyak jiwa-jiwa yang jatuh dalam kegelapan, dimanfaatkan oleh iblis dengan apa? Dengan roh ketakutan. Ya, banyak orang sekarang bukan lagi ketakutan, tapi sudah fobia. Ketakutan yang amat sangat berlebihan. Kenapa? Karena mencintai nyawanya. Haleluya. Karena mencintai nyawanya.
Tahu saudara, kalau engkau cinta Tuhan, apa kata Alkitab? Sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi, sehelai rambutmu pun tak akan jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Apalagi nyawamu. Haleluya. Para pakar rambut Rudy Hadi Suwarno, belum pernah aku dengar dia bisa menghitung rambut manusia. Tapi Yesus, dia tahu. Apalagi hati masing-masing dia tahu. Haleluya. Jadi cara kerja iblis itu, kalau kita tidak peka secara rohani, kita pikir ini sesuatu yang biasa. Padahal iblis sedang menunggangi. Iblis sedang menunggangi peristiwa ini. Iblis sedang bermanuver di sini. Iblis sedang memanfaatkan kondisi ini. Dan sekarang mungkin dia sedang bersorak-sorak. Kenapa? Karena dia bilang, kita tertawa, gereja kita tutup. Tapi orang Kristen bilang, you boleh tutup gereja, rumah kami masih terbuka. Tanya ulang sama saudara, di rumah iman bertumbuh enggak? Ini yang perlu dipersoalkan hari ini. Bagaimana mengangkat rohmu untuk naik dan maju di tengah suasana yang kurang mendukung ini. Kalau tidak, kita akan kalah sama strategi iblis. Katakan amin. Begitulah cara kerja iblis. Dia manfaatkan segala keadaan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Kita harus peka secara rohani dengan keadaan ini supaya kita nggak ditipu dan menjadi bulan-bulanannya iblis. Haleluya. Kalau kita nggak peka, nggak jeli, nggak cermat, nggak cerdas secara rohani, kita akan dibuat menjadi bulan-bulanan oleh iblis dengan memanfaatkan satu kalimat, stay at home, stay at home, stay at home. Tapi di rumah lu ngapain? Tiap hari baca Alkitab enggak? Saya pernah sederhana aja sama saudara. Tiap hari berapa kali engkau baca Alkitab? Kalau engkau stay at home, simple aja. Berapa kali sehari engkau menyembah Tuhan? Yang saya lihat, yang saya amati, hari Minggu stay at home, katanya enggak buka pintu gereja, tapi banyak orang ke ladang. Jualan jalan terus. Yang buka toko jalan terus. Tapi gereja ditutup. Ini dilema. Banyak orang yang takut melanggar peraturan pemerintah kalau dia buka gereja. Tapi sebagai orang percaya, kita perlu berhikmat. Kita perlu berhikmat. Sama seperti Daniel, dia berhikmat. Kenapa? Karena dia cinta Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan itu dia berhikmat. Dan dia tahu apa yang dia harus lakukan untuk memajukan rohaninya. Haleluya. Apa kata kitab Yakobus pasal 4 ayat 7? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Daripadamu. Di rumah-rumah tanggamu hari ini dengar baik-baik. Engkau harus takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan, baru bentak dan usir iblis ketakutan dari keluargamu. 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan bilang, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian, kasih dan ketertiban. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan ini, apalagi sudah mencapai fobia, ketakutan yang berkelebihan, jangan-jangan iblis sudah berhasil menunggangi pikiranmu. Jangan-jangan iblis sudah berhasil menunggangi hatimu. Maka hari ini kembali kepada Tuhan. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Usir ketakutan dari jiwamu. Karena kalau waktunya mati, dimanapun kita mati. Haleluya. Tapi yang pasti kita mati karena kita dipanggil Tuhan. Penyakit hanya sarana,
kecelakaan hanya sarana, apalagi virus hanya sarana. Tapi yang pasti orang yang meninggal dalam Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Amen. Itu kata firman Tuhan. Jadi apa yang perlu kita buat hari ini? Saya ulang, bijaksana. Bijaksana. Saya tidak mengajak saudara memberontak. Saya tidak mengajak saudara melawan pemerintah. Yang saya ajak saudara ini bijaksana. Apa yang perlu kita buat oleh gereja Tuhan? Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Itu yang utama. Yang lain nomor sekian. Haleluya. Jadi bagaimana caranya supaya kita beribadah, kita memuji Tuhan? Bijaksana. Pasti ada caranya. Poin yang kedua, yang saya pelajari dari kisahnya Daniel ini, komitmen. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Umat Tuhan, undang-undang telah dikeluarkan. Kalau sekarang perpu atau apalah, bahwa dalam 30 hari orang tidak boleh menyampaikan permohonan apapun kecuali kepada raja. Kalau sekarang ini PSBB, pembatasan skala besar-besaran, tidak boleh apa-apa kecuali butuh minta sama raja, berdoa kepada dewa yang lain nggak boleh. Jadi PSBB rohani, kira-kira begitu ya. Terjadi PSBB rohani, nggak boleh minta apapun ke Tuhan manapun kecuali kepada raja. Dalam waktu 30 hari berlaku PSBB-nya. Jadi ini PSBB rohana. Karena ini bukan rohani, rohana. Dan bagi yang melanggar aturan itu, ia akan apa? Dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau sekarang beberapa tempat daerah yang buat PSBB itu sanksinya baru surat peringatan kalau melanggar. Kalau di zaman Daniel Raja Babel yang melanggar peraturan selama 30 hari itu, hukumannya dimasukkan ke dalam gua singa. Dan belum pernah ada ceritanya orang yang masuk ke gua singa itu di sana dia bisa bermain-main dengan singa, bisa bercanda dengan singa, bisa ketawa-ketawa dengan singa. Belum ada pernah cerita terjadi seperti itu. Baru Daniel yang mulai. Katakan amin. Sebelum Daniel tidak pernah ada orang yang selamat yang dimasukkan ke dalam gua singa. Artinya hukuman itu adalah hukuman mati. Kira-kira begitu kan? Hukuman itu hukuman mati bagi orang yang melanggar peraturan. Dan tahukah saudara, Daniel itu tahu peraturan itu. Karena dalam ayat 11, demi didengar Daniel. Setelah Daniel mendengar, dia tidak demo. Dia tidak bikin live di sosmed. Raja tolonglah, kebijakan apa ini? Gara-gara kebijakan Bapak udah bisa berdoa. Enggak ada dia keluar-keluar di sosmed live seperti itu. Dia diam saja, dia tenang saja, dia pulang ke gereja, dia kembali berdoa. Dan tahukah saudara, di belakang iblis sudah mengintai. Musuh-musuhnya itu, rivalnya Daniel sedang mengintai dia di belakang. Betul nggak dia berdoa? Tidak, ternyata betul dia berdoa. Karena kebiasaan Daniel berdoa kepada Tuhan, Tuhan sadari 3 kali sehari dia berdoa terus menyembah Tuhan. Dan begitu berdoa, kena loh. Saudara bisa bayangkan betapa bahagianya iblis. Haleluya.
Bahagia iblis dengan undang-undang yang dibuat itu untuk menyengsarakan umat Tuhan, tidak boleh menyembah Tuhan. Senang sekali tidak. Dan dia merasa dia sudah menang pada waktu itu. Daniel ditangkap. Dia kaya aja. Haleluya. Dia cuek aja. Kenapa? Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang melawan aku? Dan kalau tahu aku harus mati karena menyembah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan Paulus sudah mengatakan itu buat gereja. Gereja dengar. Paulus sudah bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya tidak mengajak saudara mati konyol. Yang saya ajak saudara mencintai Tuhan. Jadi jangan salah tafsir. Ya, hari-hari ini banyak kali orang gampang salah tafsir. Banyak kali orang gampang salah kaprah. Saya nggak mengajarkan saudara mati konyol. Yang saya ajarkan saudara cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu yang saya ajarkan. Kepercayaan Daniel diuji. Apakah ia mengikuti aturan itu atau ia tetap menyembah Tuhan? Tetapi sesuai dengan tema yang saya sampaikan kepada saudara, kepercayaan yang teruji, Daniel tetap menyembah Tuhan dan dia ditangkap. Setelah ditangkap, raja mulai ngeh. Raja mulai sadar, oh ternyata peraturan ini yang mereka paksa saya buat adalah perangkap. Ini adalah strategi licik buat menjatuhkan seseorang. Sehingga raja mulai mengulur-ulur waktu sampai sore. Dan sore juga datang lagi mereka, raja meterai. Dan kalau sudah dimeterai tidak bisa lagi dicabut raja. Harus dilakukan. Kalau tidak, raja akan turun. Kehormatan raja akan turun. Raja akan dicap tidak konsisten dan segala macam. Seperti yang sering terjadi sekarang ini. Orang sering mencela. Dan terpaksa Tuhan bilang bawa dia, tangkap dia, masukkan dia. Singkat cerita, Daniel masuklah ke gua singa. Bukan karena dia penjahat, bukan karena dia koruptor, bukan karena dia mencuri, karena dia beribadah kepada Tuhan. Karena dia menyembah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi. Kalau itu Babel bukan pandemi, epidemik kejahatan yang dibuat oleh sekelompok orang untuk menjatuhkannya. Dan dia dimasukkan ke gua singa pada sore itu. Alkitab mencatat, kalau saudara baca terus, raja menjadi gelisah dan tidak bisa tidur, dan dia puasa semalam-malaman. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini strategi jahat. Daniel nggak salah, tapi mereka buat strategi dan raja terperangkap dengan undang-undang yang sudah dibuat dan harus dilakukan, yang membuat dia galau sehingga sepanjang malam dia nggak bisa tidur. Seperti banyak orang hari-hari ini nggak bisa tidur karena sudah stres di rumah terus kan. Bisa kemana-mana, biasanya Sabtu Minggu liburan ke puncak yang di Jakarta, liburan ke Parapa. Hari-hari ini harus stay at home. Belum lagi persediaan semakin menipis. Kenapa? Karena kebutuhan banyak, pemasukan nggak ada. Apalagi yang berjualan, yang sopir, pengeluaran seperti biasa, pemasukan tidak biasa hari-hari ini, sehingga banyak orang yang stres. Tapi percayalah, orang yang cinta Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Itu yang dialami oleh Daniel. Ketika dia masuk gua singa, dia mulai melihat singa itu pada nurut sama dia. Singa pada manut sama dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak mengajari saudara seperti orang-orang banyak di luar sana yang beriman konyol. Kalau memang kau percaya Tuhanmu ajaib, pergi dong ke rumah sakit, doakan dong yang corona itu, pegang dong mereka. Bila perlu kasih kau dibatukin. Itu gila namanya. Alkitab juga mengajak kita berhikmat.
Tapi ketika kita diperhadapkan kepada situasi sulit dan tidak ada pilihan lagi dan terpaksa kita harus terjerumus ke gua singa, di sana pun Tuhan adalah tempat perlindungan. Amin. Haleluya. Di sana Tuhan tetap menjadi perlindunganmu. Dia meluputkan engkau dari mara bahaya, kata firman Tuhan, kalau engkau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang dialami oleh Daniel. Sudah di lubang maut sekalipun dia tidak mati di sana. Kenapa? Karena tangan Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu. Kenapa? Karena Daniel bersalah dan tidak berbuat dosa. Jadi saya mau katakan kepada saudara hari ini, hidup aja benar, hidup sungguh-sungguh, engkau akan dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan bukan kurang ajaib menjaga anak-anaknya. Haleluya. Kuasanya bukan kurang sakti untuk memproteksi gerejanya. Jadi jangan izinkan roh ketakutan, benih ketakutan yang dikasih oleh, yang ditunggangi oleh iblis ini menguasai, merasuki gereja Tuhan. Tetaplah tenang, tetaplah santai, tetap percaya dan berharap Tuhan. Tinggal sembah Tuhan. Alkitab bilang dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang ganti kamu, engkau diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu, engkau tinggal diam saja. Dia ngapain jemaat Tuhan? Dia ngapain Bapak Ibu? Diam di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, buka YouTube, dengar acara-acara rohani. Haleluya. Buka YouTube saya, dengarkan khotbah dan pujian-pujian banyak yang saya share. Itu lagu-lagu karangan saya sendiri supaya imanmu semakin bangkit. Haleluya. Kalau enggak, bisa kepercayaan kita enggak teruji. Orang-orang yang cinta Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Haleluya. Orang-orang yang cinta Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang kita lakukan hari ini. Kita tetap ibadah dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita tetap jaga jarak, kita cuci tangan, tidak perlu bersalam-salaman dulu sampai corona ini lenyap dari bumi Indonesia. Haleluya. Kita ikuti aturan, tetapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu orang yang cinta Tuhan. Dan Tuhan juga sangat tahu apa yang akan dilakukannya kepada orang-orang yang mencintai Dia. Jadi Tuhan sangat tahu apa yang akan dilakukannya bagi orang-orang yang cinta Dia. Itu apa? Melindunginya. Haleluya. Menyertainya, memberkatinya, memberi makan minum. Sehingga umat Tuhan dengar hari ini, kalau engkau tidak dapat bantuan dari pemerintah, tidak usah sakit hati, jangan bersungut-sungut. Bantuan pemerintah terbatas, tapi bantuan Yesus Kristus tidak pernah terbatas. Haleluya. Haleluya. Bantuan dari surga, berkat dari surga tidak terbatas bagi umat Tuhan yang mencintai Tuhan. Ini gara-gara gak dapat bantuan, berantem sama RT, berantem sama RW, nambah dosa. Bantuan gak seberapa, yuk nambah dosa. Haleluya. Sementara kita sekarang sedang menghilangkan dosa dari hidup kita supaya tambah baik, tambah benar dalam pandangan Tuhan. Jadi apa yang perlu dibuat oleh gereja Tuhan? Dikasih, syukur, terima, puji Tuhan. Gak dikasih, diam saja. Haleluya. Haleluya. Gak perlu lakukan apa-apa hari-hari ini. Kalau yang masih bisa ke ladang lah. Yang masih aman punya ladang, kerjakan baik-baik. Karena mental gereja bukan mental pengemis. Haleluya. Kita diajarkan hikmat untuk bekerja dengan benar dalam takut akan Tuhan. Amin. Kesimpulan, dalam kondisi apapun, kepercayaan
kepercayaanmu kepada Tuhan tidak boleh kendor. Dan hubungan dengan Tuhan harus terus terjaga dengan baik. Saya ulangi, dalam kondisi apapun, kepercayaanmu kepada Tuhan tidak boleh kendor. Kalau sudah kendor, itu tanda kekalahan. Saya ulangi, kalau sudah kendor, itu tanda kekalahan. Jadi Pak, kami yang di rumah ini terus ke mana? Kau harus berjuang. Kau harus berupaya mati-matian membangkitkan rohanimu supaya enggak tertidur. Katakan amin. Kau harus berjuang di rumahmu. Kau harus bangkit di rumahmu. Supaya apa? Supaya imanmu ini enggak melempem, enggak bantet, tapi tetap bertumbuh progresif ke arah Tuhan. Kenapa? Karena iblis sedang melancarkan banyak panah-panah jahat hari-hari ini. Jadi kita perlu lawan dia dengan iman yang teguh. Dalam kondisi apapun, kepercayaan kepada Tuhan tidak boleh kendor. Dan hubungan dengan Tuhan harus terus terjaga dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhanku, Kaulah segalanya, kebenaran-Mu milikku, paling berharga kan ku iring Tuhanku sampai akhir masa. Bagiku hadir-Mu sangatlah berharga. Yesus Tuhanku, Kaulah segalanya, kebenaran-Mu milikku, paling berharga kan ku iring Tuhanku sampai akhir masa. Bagiku hadir-Mu sangatlah berharga. Kami sudah mendengarkan kebenaran Tuhan. Kuasa-Mu yang memeteraikan kebenaran Tuhan dalam hati kami masing-masing. Roh-Mu yang meneguhkannya di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami tidak perlu takut menatap hari esok. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami akan diberi kemenangan. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami akan sehidangan dalam penderitaan Tuhan hari ini. Saya undang hambanya ke depan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Urapi roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Ubahkan dengan kuasa Tuhan, sehingga dengan iman kami menerima roti ini menjadi tubuh Tuhan. Dengan iman kami terima anggur ini menjadi darah Tuhan Yesus. Dan dikala kami menikmati perjamuan kudus Tuhan hari ini, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami disegarkan, kami semakin cinta Tuhan, kami semakin disempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami bersyukur layakan kami menikmati perjamuan kudus-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus Tuhanku, Kaulah segalanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Makanlah. Angkat cawan di tangan kananmu, dengarkan firman-Nya. Demikian juga ibu ambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Minumlah. Haleluya.
Kami menikmati jamahan-Mu di sini Tuhan. Kelemahan-kelemahan kami terangkat. Oh Rabasya, kami dipuaskan Roh Kudus. Kami dipuaskan Tuhan. Kami dipuaskan firman Tuhan. Kami dipuaskan lewat perjamuan kudus Tuhan. Oh Rabasya, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Glory. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami semua dipuaskan saat ini. Dan ketika nanti kami pulang dalam sukacita berlimpah dari Tuhan. Kami pulang dalam semangat yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk dengan Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang baru kali hadir di sini. Tuhan berkati. Harapan kami kita tertanam, tergembala di tempat ini untuk bertumbuh bersama-sama. Minggu depan kita ibadah seperti biasa. Jam 10 kita live streaming. Dan kita akan berikan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. 2 kantong kolektor dijalankan sekaligus.
kedua tanganmu ke surga untuk pulang dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa